berhubungan dengan nur, itulah cahaya kita. Nurullah itu yang menghidupkan kita. Nur Muhammad itu yang membuat segalanya jelas, terang. Dan yang terakhir adalah Nur Adam yang akhirnya menjadi wujud-wujud nyata kita sebagai manusia. Di atas Nur adalah lapis Dat. Dat ini yang paling atas disebut Dat Ghaibul Ghaib. Ini yang akan menghidupkan sukma kita atau diri sejati kita. Kemudian Dat Wajibul Maulana itu akan menghidupkan unsur batiniah kita, dan Dat Wajibul Wujud akan menghidupkan unsur zahiriah kita. Di dalam ilmu zikir, apabila seseorang sudah melakukan zikir nafas, zikir cipta rasa, maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah zikir di dalam martabat 7 tersebut. Maka pada kesempatan hari ini, monggo saya jelaskan tentang zikir martabat 7. Tapi karena ini sangat rumit, saya ijazahkan kepada saya sendiri dan yang melihat video ini, bagaimana satu zikir sederhana yang manfaatnya adalah untuk mensyahadati 7 martabat tadi. Yang pertama adalah yang dilakukan adalah dengan zikir hati, zikir cipta, zikir lisan. Lisan mengucapkan, cipta itu menerjemahkan, dan hati merasakan. Setelah itu menjiwai, meresapi, dan menghayati. Yang pertama kita lakukan adalah duduk santai, posisi kalau bisa bersila atau duduk sempurna, atau bisa duduk rileks pas kita waktu luang. Yang pertama kita lakukan adalah sadar tubuh. Kita ini punya tubuh wadak, di dalamnya ada tubuh halus. Kita punya raga turab, di dalamnya ada raga latif. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Maka rasakan tubuh kita, baik wadak maupun halus. Ini adalah ciptaan Allah. Maka kita sebut Allah yang menciptakan. Kita mengambil dari perintah-perintah di dalam Al-Quran, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang menciptakan, yaitu menciptakan tubuh kita, baik tubuh zahir maupun tubuh halus. Rasakan kita punya tubuh ini, dan ini ciptaan Allah, ini milik Allah. Supaya tubuh ini mau bersujud, mau bersyahadat kepada Allah, kita harus mentalkinnya. Diri kita harus mentalkinnya. Allah, 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 Allah. Rasakan bahwa tubuh ini adalah ciptaan Allah. Tubuh ini hamba Allah. Kita menghantar tubuh kita untuk dekat dengan Allah. Dan ketika berzikir, rasakan jiwa kita semakin dekat dengan Allah. Itu yang namanya syahadat bebadan, mensyahadatkan badan dan mensujudkan badan. Selanjutnya kita punya nafsu. Siapa yang menciptakan nafsu kita? Di dalam nafsu muncul ada kehendak, keinginan, dan macam-macam. Supaya hidup di dunia ini kita tidak terjerumus oleh kehendak nafsu bisu, ya. Innan nafsa la'amaratum bisu. Nafsu itu selalu memerintah kepada hal-hal yang buruk. Itu tipikal dasarnya. Maka nafsu kita yang berisi kehendak, keinginan, kemauan, kepinginan, itu kita syahadatkan. Nafsu ini Allah yang menciptakan. Nafsu ini Allah yang mentitahkan. Nafsu ini diberikan kepada kita, Allah yang mengamanahkan. Maka kita selaku pemimpin, penggembala nafsu,
Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kita adalah pemimpin dan akan dipertanyakan kepemimpinannya. Salah satunya yaitu tadi memimpin nafsu kita. Kalau tadi memimpin raga kita. Bayangkan kita punya nafsu. Nafsu ini milik Allah, ciptaan Allah. Allah, 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 Allah. Hai nafsu, bersaksilah akan atas Tuhanku, Tuhanmu. Sujudlah pada Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita bersama. Allah, 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 Allah. Seperti itu. Dan kita punya akal. Akal pun titah Allah. Akal pun ciptaan Allah. Allah mengamanahkan akal kepada diri kita. Akal ini supaya punya daya, kekuatan cipta, supaya bisa mengendalikan nafsu, karena akal ini talinya nafsu. Akal ini istilah Jawane ringe apa embane nafsu. Syahadati akal kita. Allah, 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 Allah. Zikir kita ucap sekali dengan lisan kita, yang penting menggetarkan ini tenggorokan atau urat leher, hati kita yang bersuara. Nanti otak menerjemahkan, hati merasakan, kemudian dijiwai, dihayati dan diresapi. Allah, Allah, Allah. Talkinlah akal kita akan Allah dan sujudkanlah kepada Allah. Hai nafsu, bersujudlah pada Allah. Kemudian kita jiwai, kita resapi dan kita hayati. Selanjutnya adalah ruh kita. Ruh kita ketika berzikir sudah diwakili dengan zikir nafas kita. Karena sudah dijelaskan bahwa ruh masuk ke tubuh kita namanya nyawa, gerakannya adalah ruh. Gerakannya adalah nafas. Nah, nafas itu kalau sudah kita lakukan zikir nafas, itu sesungguhnya zikir kita nembus ke alam ruh kita. Setelah itu kita lakukan, sadari selanjutnya adalah kita punya cahaya. Kita hidup di dunia ini dengan proses cahaya. Cahaya Nurullah, Nur Muhammad sama Nur Adam. Supaya kita dalam hidup selalu mendapatkan titik pencerahan karena cahaya-cahaya tersebut. Titik kehusukan, titik kedamaian, titik ketentraman, ketenangan, itu kita zikirkan cahaya kita talqin untuk tunduk kepada Allah. Kita adalah manusia, hidup dunia dengan proses cahaya. Di dalam kiri kita ada satu petala-petala cahaya semesta pribadi, gambaran dari semesta alam raya ini. Allah, Allah. Allah, Allah. Seperti itu. Sebelum itu ada yang namanya rasa. Itu martabat yang ke-5 tadi ya, rasa. Rasa ini sudah otomatis ketika kita mensyahadatkan tubuh, nafsu, akal, roh dengan syahadat nafas tadi atau zikir nafas tadi dan cahaya ini, otomatis rasa ini maksimal. Ya, kita punya rasa, kita syahadatkan sendiri bahwa kita itu punya rasa, entah rasa dunia, entah rasa akhirat, entah rasa ketuhanan, itu harus kita syahadatkan. Hai rasa, sujudlah pada Allah. Allah, 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 Allah. Kita jiwai, resapi dan rasakan jiwa kita semakin berzikir, semakin dekat dengan Allah. Yang terakhir adalah dat. Kita sekarang hidup di dunia ini. Hidup kita harus sujud sama Allah. Talqinlah hidup kita sendiri agar menyaksikan Allah di dalamnya. Allah,
Allah, Allah. Sehingga hidup kita akan semakin sujud, tunduk pada Allah. Dan jiwa kita pun akan tunduk, sujud, dekat dengan Allah. Unsur dat yang selanjutnya adalah adanya kita. Sekarang ini ada, kita ini ada, diadakan oleh Allah yang maha ada. Kita harus mensyahadatkan keberadaan kita. Allah, Allah, Allah. Ini dilakukan dengan zikir hati, zikir sir, zikir rasa. Nah, setelah itu, puja-pujilah Allah yang telah memberikan tubuh, nafsu, akal, roh, sir, nur, dat, sehingga kita menjadi titah yang sempurna, titah Allah yang sempurna. Puja-pujilah, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, alhamdulillah, maha terpuji Allah, Allahu Akbar, maha agung Allah. Diulang-ulang, diresapi, dijiwai, dan dihayati. Kemudian la haula wala quwata illa billah. Kalau bukan karena Allah, kalau bukan karena daya kuasa Allah, kita tidak akan terlahirkan di dunia ini. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah ketika kita melakukan zikir martabat 7 ini, akan lebih mudah simpul-simpul hidup kita, simpul-simpul diri kita, simpul-simpul pribadi kita untuk taqarruban kepada Allah. Seperti itu.